Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup E akan mempresentasikan latihan soal chapter 17 Akuntansi Keuangan Menengah 2. Kelompok kami terdiri dari saya, Devita Lila Bisiarani, NPM akhir 009, Elvira Rasya, NPM akhir 047, Kanya Septiani, NPM akhir 131, dan Gadis Junita, NPM akhir 272. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai soal B17.1 LO1 tentang investasi utang. Dapat diketahui soal pada gambar. Dari soal sebelumnya kita disuruh untuk menentukan jurnal untuk pencatatan pembelian obligasi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan asumsi obligasi diklasifikasikan sebagai investasi yang disimpan untuk dikoleksi. Kemudian instruksi yang B, menyiapkan surat jurnal atau entry terkait obligasi yang disimpan untuk ditagih untuk tahun 2020. Instruksi yang C, menyiapkan jurnal atau entry yang terkait dengan obligasi disimpan untuk ditagih untuk tahun 2022. Kemudian instruksi D, membuat jurnal atau entry untuk mencatat pembelian obligasi tersebut dengan asumsi obligasi tersebut diklasifikasikan sebagai obligasi perdagangan. Instruksi yang E, menyiapkan jurnal entry atau entry yang terkait dengan obligasi untuk tahun 2020 dengan asumsi obligasi dapat diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan disimpan untuk dikoleksi. Kemudian yang terakhir, menyiapkan jurnal entry atau entry yang terkait dengan obligasi perdagangan untuk tahun 2022. Untuk instruksi yang A, pada tanggal 31 Desember 2019, mendebit akun debt investment atau investasi utang dan mengkredit akun kas sebesar 108.660. Kemudian instruksi yang ke B, pada tanggal 31 Desember 2020 mendebit akun kas dan mengkredit akun debt investment dan interest revenue. Debt investment sebesar 1.567 ini didapat dari tabel pada biaya amortisasi di tanggal 31 Desember 2020. Interest revenue juga didapat dari tabel merupakan pendapatan bunga. Kemudian kas sebesar 7.000 hasil dari debt investment ditambah dengan interest revenue. Kemudian instruksi yang C, pada tanggal 31 Desember 2022 hampir sama dengan yang B, yaitu mendebit akun kas dan mengkredit akun debt investment dan interest revenue. Debt investment didapat dari premi amortisasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan pendapatan bunga pada tanggal tersebut sebesar 5.272. Hasilnya ditetapkan pada kas sebesar 7.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan instruksi DEF, di mana yang D itu meminta entries to record the purchase of this bond. Jadi tanggal 31 Desember 2019 dengan debt investment itu sebesar $108.660 dan cash itu sebesar $108.660 di kredit, di mana debt investment itu di debit dan cash itu di kredit. Selanjutnya yang E itu prepare the journal entry to the bonds for 2022, yang dimana instruksinya itu yang pertama itu trading, yang kedua itu held for collection and selling HFCS, dimana kalau untuk trading itu ada di fair value adjustment dan ada di unrealized holding gain or loss income, dimana fair value adjustmentnya itu sebesar $593 di debit dan unrealized holding gain or loss income-nya itu di kredit sebesar 593. Nah, selanjutnya itu kalau untuk HFCS itu ada 3 akun, di mana ada cash, debt investment, interest revenue, di mana cashnya itu sebesar 7.000 seperti pada instruksi, di mana cash reserve-nya itu sebesar 7.000. Sedangkan debt investment itu sebesar 1.567, di mana 1.567 ini juga ada pada soal, di mana bond premium amortization-nya itu sebesar 1.567 di awal, dan lalu interest revenue-nya itu sebesar 5.443
di mana debt investment sama interest revenue ini di kredit dan cash ini di debit. Nah, selanjutnya itu yang terakhir itu ada F, prepare the journal entry or entry relate to the trading bonds, di mana kita harus mencari value adjustment-nya dengan cara Spengler Company itu kan 7% bonds, di mana yang di awal itu 103.719. Nah, kenapa 103.719? Karena di sini itu kita mengambilnya dari tahun 2022, di mana tahun 2022 itu yang pertama itu 103.719, yang dimana pada bulan 12 tanggal 31. Nah, fair value-nya juga sama, kita ambil yang tahun 2022, di mana 105.650. Nah, baru setelah itu dikurangi 105.650 dikurangi 103.719, itu mendapatkan unrealized gain loss-nya itu sebesar 1.931. Setelah itu dikurangi juga dengan previous security for value adjustment itu sebesar $2.053, yang dimana fair value adjustment itu menghasilkan minus 122. Nah, maka jurnalnya itu fair value adjustment di debit dan unrealized holding gain or loss income-nya itu di kredit, yaitu $122 dan $122. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Rosa Diamasita dari NPM Akhir 047. Saya akan menjelaskan soal P17.2 investasi utang opsi nilai wajar. Pada tanggal 1 Januari 2022, Novotna membeli obligasi LGR senilai 400.000 euro, 8% seharga 369.114 euro. Obligasi tersebut dibeli dengan imbal hasil 10%. Bunga dibayarkan 2 kali setahun pada tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2027. Novotna Company berencana untuk menahan obligasi tersebut guna memperoleh arus kas kontraktual. Pada tanggal 1 Januari 2024, Novotna Company menjual obligasi tersebut seharga 370.726 euro setelah menerima bunga untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Instruksi A, buatlah jurnal untuk mencatat pembelian obligasi pada tanggal 1 Januari, yaitu debt investment pada cash senilai 369.114 euro. Instruksi B, siapkan jadwal amortisasi untuk obligasi. Pertama-tama membuat tabel yang berisi date, cash receive, interest revenue, bond discount, amortization, dan carrying amount of bonds. Pada tanggal 1 Januari 2022, sudah diketahui carrying amount of bonds-nya senilai 369.114 euro. Lalu, untuk pembayaran selanjutnya yaitu 1 Juli 2022, cash receive-nya dengan rumus 6/12 kali 8% kali 400.000. Mengapa 6/12? Karena pembayaran bunganya itu dibayar 2 kali dalam setahun, yaitu 1 Juli dan 1 Januari, menghasilkan 16.000 euro. Selanjutnya ada interest revenue, yaitu 6/12 kali 10% kali carrying amount of bonds pada pembayaran sebelumnya, yaitu 369.114 euro senilai 18.456 euro. Untuk selanjutnya menghitung bond discount amortization, yaitu cash receive dikurangi interest revenue, yaitu senilai 2.456 euro. Selanjutnya untuk menghitung carrying amount of bonds pada tanggal 1 Juli 2022, yaitu
carrying amount of bonds pada pembayaran sebelumnya ditambah bond discount amortization menghasilkan 371.570 euro. Dan begitu seterusnya hingga tanggal 31 Desember 2026. Instruksi C, buatlah jurnal untuk mencatat bunga setengah tahunan pada tanggal 1 Juli 2022 dan 31 Desember 2022. Untuk jurnal pada tanggal 1 Juli 2022 adalah cash pada deep investment pada interest income senilai cashnya 16.000 euro, untuk deep investmentnya senilai 2.456.000 euro dan interest income-nya senilai 18.456 euro. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2022 jurnalnya adalah interest receivable debt investment pada interest income. Untuk interest receivable senilai 16.000 dolar, sedangkan debt investmentnya senilai 2.578 euro, dan yang terakhir interest income senilai 18.578 euro. Untuk instruksi D dan E akan dilanjutkan pada rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas pembahasan instruksi D soal P17.2. Instruksi D, siapkan jurnal untuk mencatat penjualan obligasi pada tanggal 1 Januari 2024. Jurnalnya adalah kas sebesar 370.726, loss on sale of debt investment 8.972 pada debt investment sebesar 379.698. Angka ini tuh didapat dari selling price of bond dari soal sebesar 370.726 dikurangi dengan amortized cost tanggal 1 Januari 2024 sebesar 379.698. Di sini kan amortized cost-nya itu lebih besar dibanding dengan selling price-nya, maka kita mengalami kerugian sebesar 8.972. Selanjutnya, instruksi E, asumsikan bahwa Novotna memilih opsi nilai wajar untuk ini. Jika nilai wajar obligasi Aguirre adalah 368.000 dolar pada tanggal 31 Desember 2022, buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan. Maka jurnalnya adalah unrealized holding gain or loss equity pada fair value adjustment sebesar 6.148. 6.148 ini tuh didapat dari carrying amount of bonds pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 374.148 dikurangi dengan fair value-nya tanggal 31 Desember 2022 sebesar 368.000. Nah kan di sini carrying amount-nya itu lebih besar dibanding dengan fair value-nya. Maka keadaannya itu kita mengalami kerugian sebesar 6.148. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal P17.4 LO1 tentang debt investment. Soalnya itu seperti informasi ini diambil dari jadwal amortisasi investasi obligasi dengan nilai wajar terkait yang diberikan. Obligasi ini dikelola untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan suku bunga pasar. Bisa dilihat tabel berikut ya teman-teman. Untuk instruksi pertama sendiri itu adalah tunjukkan apakah obligasi ini dibeli dengan harga diskon atau harga pokok premi. Jadi pada soal tersebut obligasi itu dibeli dengan harga diskon. Hal tersebut dapat dilihat dari amortized cost-nya yang meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya adalah instruksi B, yaitu siapkan entry penyesuaian untuk mencatat obligasi pada nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2022. Akun penyesuaian nilai wajar memiliki saldo debit sebesar 1.000 dolar sebelum penyesuaian. Jadi jurnalnya itu adalah fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss sebesar 6.850. Nah, 6.850 sendiri itu didapat dari yang pertama itu amortized cost pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 491.150. Kemudian fair value pada 31 Desember 2022 sebesar 497 itu dikurangi kan
sehingga menghasilkan hasil untung atau gain sebesar 5.850. Nah, saldo di fair value sebelumnya itu kan 1.000, jadi ditambahkan menjadi 6.850. Kemudian instruksi yang C, siapkan entry penyesuaian untuk mencatat obligasi pada nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2023. Maka jurnalnya adalah unrealized holding gain or loss pada fair value adjustment sebesar 10.442. Nah, 10.442 itu didapat dari amortized cost tanggal 31 Desember 2023 dikurangi dengan fair value tanggal 31 Desember 2023, hasilnya adalah 10.442. Nah, hasil ini tuh loss atau rugi, sehingga jurnalnya seperti tadi itu. Kemudian instruksi D, mengulangi persyaratan instruksi C dengan asumsi investasi tersebut dimiliki dengan strategi yang ditujukan untuk dikoleksi dan dijual. Maka jurnalnya adalah unrealized holding gain or loss equity pada fair value adjustment sebesar 10.442. Hasil dari 10.442 tadi sama seperti yang tadi, yaitu didapat dari amortized cost pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar 519.442 dikurangi dengan fair value tanggal 31 Desember 2023 sebesar 509. Hasilnya rugi sebesar 10.442.